Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Almawak, kembali lagi bersama saya Zahra Ilhami di podcast Almawak. Jadi hari ini saya nggak sama Udi nih, hari ini saya bersama tamu spesial yang mungkin kalian udah pada kenal nih. Nah ini namanya Kak Saiful, biar lebih kenal lagi, mari kita kenalan langsung nih. Kakaknya dipersilakan. Oke, makasih banyak ya Zara ya. Aduh, Iya. makasih banyak nih udah diundang di sini nih. Ya Kak, terima kasih juga udah mau Ya, datang. sama-sama. Oh iya, perkenalin dulu buat teman-teman semua yang belum pada tahu, nama aku Saiful. Saiful Amri sih nama panjangnya. Terus channel YouTube aku Amerigo Project. Nah, ya, seperti yang Kak Saiful bilang, kalau Kak ini punya channel, yaitu Amerigo Project. Jadi, sekarang kita mau bahas tentang channel Kak nih ya. Boleh. Oke, pertanyaan pertama nih, Kakak mulai YouTube ini sejak kapan sih, Kak? Kalau aku mulai YouTube sih udah lumayan cukup lama ya Zara ya. Oke. Sekitar dari tahun 2017 sih. Berarti udah lumayan lama Udah juga ya? lumayan lama banget, sekitar 3 tahunan mungkin. Awal mulanya ikut ngambil kenapa harus ke YouTube gitu, Kak? Itu apa? Sebenarnya gini Zara, dulu kan aku kan emang dari dulu tuh seneng banget kayak Iya. YouTube tuh nonton video YouTube gitu kan. Dulu tuh yang lagi populer tuh YouTube itu prank-prank gitu sih, prank, sosial eksperimen tuh. Aku sering banget gitu kan nontonin di channel orang tapi kan. Iya. Terus aku kepikiran kayak gini, aduh gimana sih ya? Aku bisa nggak sih kayak buat video kayak gini gitu, nge-prank, sosial eksperimen, kayaknya asik banget tuh. Tapi dulu tuh waktu 2017 aku buat video itu kayak nggak ada partner gitu loh Zara. Nggak ada apa, Kak? Nggak ada partner. Partner. Kawan gitu kayaknya susah banget gitu pada saat itu karena orang pada mikir apa sih YouTube itu sih ngapain sih gitu kan. Terus ya akhirnya cukup lama aku nggak buat video, mungkin 1 bulan sekali, kadang juga 3 bulan sekali karena emang susah banget cari teman gitu loh. Dan sampai akhirnya aku coba buat cari teman, akhirnya ada dapet juga gitu kan. Akhirnya ya sampai sekarang sih gitu. Terus kayak video-video gitu kan emang terinspirasi dari banyak channel YouTube. Emang aku kan fokusnya ke prank sama sosial eksperimen gitu sih Zara. Jadi lebih suka ke kayak berbagi maupun prank gitu kan. Cuman ya itu, karena dulu itu awal mulanya memang susah banget cari temen. Tapi lama-kelamaan seiring berjalannya teknologi kan YouTube itu kan semakin dikenal banyak orang gitu kan. Dan akhirnya banyak juga teman-teman yang mulai di YouTube dan akhirnya bisa barengan gitu sampai sekarang. Jadi ketemu partnernya juga ya sekarang? Iya, Kak? benar banget. Jadi tema dan konsep yang diambil tuh prank kayak gitu ya, Kak ya? Prank, sosial gitu. eksperimen ya. Oke. Dan alasannya tadi adalah karena Kakak emang suka? Emang suka dari dulu sih, emang karena aku pikir ya itu suka nonton-nonton gitu kan, akhirnya buat video. Nah, Kakak juga nih selain konten apa ada kegiatan lain nih, Kak? Selain konten di YouTube aja gitu? Dulu sempat aku sebelumnya sih memang waktu sebelum aku ke YouTube itu kan memang kuliah ya Zara ya. Aku waktu kuliah itu di Bekasi. Aku kuliah di Bekasi sama sambil kerja juga di sana. Hampir sekitar 4 sampai 5 tahunan di sana. Terus karena memang susah banget sih bagi waktunya gitu kan antara YouTube sama pekerjaan gitu kan. Akhirnya ya mutusin buat setelah selesai dari kerjaan aku, selesai kuliah aku juga akhirnya buat cobalah fokus ke YouTube dulu gitu kan. Masalah nanti kerjaan lagi nanti mengikuti lagi gitu kan. Akhirnya ya sampai sekarang masih fokus ke YouTube dulu sih. Dan itu udah menghasilkan? Alhamdulillah. Oke. Gak sia-sia berarti meninggalkan pekerjaannya gitu ya, Kak? Sebenarnya kalau kita mau fokus pada suatu kegiatan itu lebih baik kita fokus. Kalau emang kita yakin pasti kita akan berhasil kok. Cuman namanya semuanya itu kan pasti butuh waktu gitu kan. Butuh waktu, butuh proses, gak semuanya instan langsung tahu saya bikin gini langsung naik itu kan nggak bisa sih kayak gitu. Semuanya harus butuh proses karena kayak aku juga tuh dulu tuh nggak langsung banyak nonton gitu Zara, karena dulu video aku yang nonton tuh satu buat tuh ya nonton cuma 80, 30, 50. Cuman ya terus yakin aja sih dan akhirnya ya pasti YouTube itu juga punya ini kok algoritmanya sendiri gitu. Kalau misalnya kita sungguh-sungguh di YouTube pasti nanti bakalan ada video kita yang bakal meledak. Oke. Ngomongin Kakak tuh awalnya dari 80 penonton kayak gitu kayak sekarang udah berapa subscriber? Iya. Subscribernya sekarang sekitar 450-an. Oke, udah banyak ya Kak ya, udah banyak tuh, udah sampai ratusan ribu. Nah, video apa sih Kak yang buat Kakak tuh booming dikenal gitu Kak? Videonya yang booming lah pokoknya. Nah, dulu Kakak cerita, jadi di meja kita ini ada minuman nih Kak. Oh iya, ini datanya aku ngeliatin gitu kan, pengen tanya sama Zahra gitu kan. Ini kira-kira apa sih Zahra? Iya, jadi nih Kak, ini adalah ombenan Katresnan. Jadi ini variannya banyak banget nih Kak, seger banget ya. Ada mulai susu kopi, gula aren, sama Kakak juga itu susu aren juga. Dan pokoknya banyak deh toppingnya, coba aja Kak dicobain. Gimana boleh dicoba ya? Dicobain aja Kak. Kayaknya biar makin seru kita ceritanya gitu. Tadi haus nih, kayaknya seger banget gitu kan.
Iya, nanti biar ceritanya makin seru. Iya. Dan ini Kak, harganya juga nggak mahal loh Kak, cuma 13.000 aja Kakak udah dapetin minuman seenak ini. Enak nggak? Enak banget ya. Enak kan? Ini gulanya murni ya, asli ya? Murni Kak, gula. Soalnya kerasa banget gitu, kayak kalau misalnya Iya. kayak ada sari manisnya kan beda gitu kan, kayak ini gulanya asli gitu, dan manis banget, enak banget gitu. Enakan ya Kak ya? Makin semangat buat cerita berarti nih Kak, abis minum. Pasti semangat dong, soalnya biar nambah semangat lagi gitu kan, nambah tenaga gitu. Kita lanjutin ya teman-teman. Apa nih Kak, konten apa, video apa yang bikin booming gitu Kak, di channel Kakak? Kalau booming tuh ada beberapa sih, cuman waktu awal-awal bener Iya, sih. awal-awalnya. Awal-awal dulu pernah buat video konten orang buta jatuh di lampu merah. Itu awal banget aku naik lah ibaratnya. Di situ emang waktu pertama aku ngupload video itu, yang nonton itu masih dalam 3 hari itu masih sekitar 200. Iya. 200 yang nonton. Lalu kelama-kelamaan dalam seminggu itu naik lagi 3.000, 5.000, dan akhirnya selama 1 bulan kurang itu udah sampai hampir 2 juta. Dan itu awal-awal pertama yang buat naik dari sosial eksperimen. Setelah itu karena udah aku emang buat sosial eksperimen suka banget, akhirnya aku berlanjut buat video ojol. Karena dulu kan apa ya, yang lagi rame itu kan ojol, cuman aku tuh berpikiran kayak gini dulu Zara, ojol buat video tapi kayak orang di cancel gitu kan, aku kan kasihan banget tuh, aduh bukan buatnya di konten gini kan. Akhirnya aku berinisiatif buat video sosial eksperimen yang menginspirasi gitu. Jadi aku buat video sosial eksperimen cuman buat ojol, cuman nanti ojolnya itu bersolawat deket orang gitu kan. Dan akhirnya alhamdulillah banyak juga yang suka gitu, dan dari situ mulai lagi naik. Dari ojol itu banyak yang nonton sih alhamdulillah. Oke, itu kan yang buat Kakak banyak awalnya banyak penontonnya gitu kan. Ada nggak sih Kak video yang banyak hatersnya gitu, hate comment gitu, banyak, ada nggak Kak? Ada sih, kalau misalnya kita bicara tentang sosial media itu pasti ada aja yang nggak suka gitu kan. Tapi gimana sih kita caranya itu buat tanggepinnya? Oh ya udah, walaupun ada yang nggak suka, tapi ada 10 orang yang sudah suka berbanding dengan 1.000 orang yang suka, itu kita masih banyak yang mendukung gitu. Karena apapun yang kita mau buat konten, pasti ada aja orang yang nggak suka gitu. Tapi jangan sampai karena orang yang nggak suka itu membuat kita patah semangat gitu. Karena kalau kita misalnya mau maju nih Desma, kita inget aja apa tujuan kita buat nge-YouTube ini. Dan jangan sampai karena satu hal yang orang nggak suka itu membuat kita jadi patah semangat. Itu jangan sampai gitu. Berarti kan selama ini tidak merasakan patah semangat? Nggak sama sekali. Semangat terus ya Kak, Oke. Teman-teman bisa diambil positifnya dari Kak Saiful ya, tetap semangat ya walaupun ada hate comment. Oke, lanjut lagi nih Kak. Bahas tentang bikin konten nih. Kakak ini biasanya bikin kontennya di mana aja sih? Apa di sekitar metro aja atau di luar metro? Kalau bicara dulu ya, kalau dulu aku buat kontennya pertama awal sih bukan buatnya di metro sih, tapi di Bekasi. Di Bekasi. Dulu kan karena aku kuliah juga sama kerja di Bekasi sana tuh Zara. Terus aku buat video di sana. Aku juga buat video juga pernah buat di Jogja, karena emang aku aslinya Jogja sana. Terus emang fokus buat video benar-benar itu ya di metro ini, karena di metro ini ya orang tuanya kan di sini gitu. Jadi buat video di sini, sekitaran taman, mungkin sekitaran kafe-kafe gitu sih. Berarti mulai naik ketika Kakak pindah ke metro? Pindah ke metro. Oh begitu. Ada jadwal konten tersendiri nggak sih Kak? Setiap hari apa aja gitu? Kalau untuk jadwal sih nggak mesti sih ya. Nggak mesti. Gini, konten aku kan kayaknya ke sosial eksperimen gitu ya Zara ya. Jadi kalau sosial eksperimen itu kan nggak mesti dijadwalin gitu. Jadi kalau misalnya kita mau membuat itu, malah dulu aku buatnya waktu yang konten tes kejujuran itu tiap hari Zara. Aku tiap hari buat, upload tiap hari. Itu alhamdulillah banyak yang suka sih tes kejujuran itu. Karena aku buat video tes kejujuran itu pengen ngeliat sih orang itu harus jujur gitu kan. Menginspirasi gitu lah, biar orang lebih jujur. Kalau emang dia barangnya bukan menjadi miliknya, ya jangan diambil gitu. Oke, ngomongin tentang kejujuran itu juga bersahabat dengan kebaikan. Jadi Zara punya sedikit info nih buat teman-teman yang ingin berbagi kebaikan, dan jadi tim Risma juga bekerja sama dengan RBUG Berbagi. Jadi buat teman-teman yang mau berbagi sedikit rezekinya, bisa sekali bersama RBUG Berbagi. Dan kalau mau tahu infonya lebih lanjut ada di link, ada di deskripsi nanti.
Dan target dari lembaga amal RBUG Berbagi ini adalah pertama adalah berbagi nasi gratis, lalu disumbangkan ke yayasan panti dan lembaga-lembaga pendidikan agama seperti itu teman-teman. Nah, oke Kak Saiful juga kalau misalkan mau berbagi sedikit rezekinya bisa bagi langsung ke lembaga amal RBUG siap. Berbagi. Ya, Pokoknya buat teman-teman kalau misalnya mau berbagi, mau menyisihkan sedikit rezekinya bisa melalui lembaga amal RBUG Berbagi. Oke. Ada di link ya teman-teman. Oke, lanjut lagi nih Kak. Kan Kakak ini dari nol ya Kak ya termasuknya. Terus untuk ratusan ribu subscriber, ada nggak sih Kak kata-kata pesan untuk teman-teman Risma gitu? Misal teman-teman podcast Al-Ma'wa lebih tepatnya lagi. Oh iya, pokoknya buat podcast Al-Ma'wa Risma Kartika Tama, pesan kesannya gini sih. Kita itu misalnya mau menekuni sebuah satu bidang, itu nggak bisa ibaratnya langsung instan itu kita bakal naik di atas itu nggak bisa gitu. Kita bakal harus coba buat tahu yang namanya proses, tahu yang namanya perjalanan. Karena aku juga dulu nggak langsung naik gitu. Aku sempat ngalamin gimana sih yang nonton itu cuma 10 dan itu pun aku 5 yang nonton sendiri YouTube gitu. Dan tapi kita percaya aja kalau misalnya kita yakin dan konsisten, kita bakalan menuju apa ya, sesuatu yang kita nantikan, kita impikan gitu kan. Aku percaya kalau misalnya konsisten terus buat Risma Kartika Tama ini bakalan bisa podcastnya bakalan bisa lebih baik, lebih tinggi lagi, lebih naik lagi, lebih sukses lagi. Intinya yang paling penting adalah konsisten dan yakin, itu aja sih. Terima kasih ya Kak ya untuk pesannya. Jadi sebelum kita menutup podcast hari ini, saya mau tanya nih, perasaan Kakak setelah udah merasa jadi influencer belum Kak? Aduh, orang biasa aja deh. Nah ratanya udah punya ratusan ribu followers, subscriber. Itu gimana Kak perasaannya? Perasaannya ya pasti ada rasa bangga tersendiri sih, karena apa ya, aku jadi ngerasa oh ya alhamdulillah ini perjalananku sampai sini ternyata nggak sia-sia gitu loh. Karena kalau misalnya kita serius sungguh-sungguh itu usaha kita pasti bakal membuahkan hasil ke depannya gitu. Itu ada rasa bangga tersendiri. Oke, jadi itu tadi buat teman-teman selalu konsisten seperti kata Kak Saiful tadi. Dan demikianlah pembicaraan kami pada hari ini. Semoga ada ilmu yang bermanfaat dan senang. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih Kak Saiful sudah hadir. Semoga suka dengan hidangannya ya. Jangan lupa dibeli. Siap, pasti dong. Jangan lupa buat teman-teman juga dibeli ya minumannya. Oke, saya Zahra Hami dan Kak Saiful. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.